Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat ibu-ibu semua. Terima kasih atas kedatangan ibu-ibu. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelatihan TKP DFI kita dengan topik nanti adalah memetakan titik pengambilan contoh. Saya harapkan mungkin kelanjutan dari materi ini dapat memperkaya ilmu kita sehingga kita dapat melakukan sampling dengan benar. Jadi ini topik yang kita ambil. Ini mungkin perkenalan, saya Meliva sebagai Widya Iswara Madia dari PPSDM POM, ya. Itu ada nomor HP dan email, bisa dihubungi bila perlu. Kemudian pengalaman kerja terlihat ya, ada dari Dinkes, dari Balai POM dan di PPSDM sekarang. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk dapat memetakan titik permainan contoh. Agenda kita ini adalah pertama adalah pendahuluan, dua, bentuk dan posisi penyimpanan log, yang ketiga metode pengambilan contoh. Nah, ini mungkin saya tanya ya, pengalaman daripada ibu-ibu ya. Ini ada padang siap saji ya, mungkin sering kita ketemu di pasar ya. Bagaimana pendapat Anda tentang sampling produk siap saji ini ya? Mungkin bisa dijawab, mungkin Ibu Ulfa mungkin bisa menjawab Bu. Kira-kira kalau melihat itu gimana caranya? Mengambil langsung tapi nggak pilih langsung umpamanya jadinya langsung diambil 1, 2, 3. Tidak melihat bentuknya yang bagus atau yang jelek ya, tapi kita langsung ambil aja langsung secara acak. Ya, terima kasih Bu. Jadi mungkin masing-masing kita punya pengalaman ya, bagaimana kita cara mengambil sampel yang ada di lapangan biasanya ya. Petugas balai biasanya turun untuk menyampling, memetakan apakah produk yang dijual ini aman atau tidak ya. Jadi kalau harapan kita kalau adanya pelatihan ini apa kira-kira? Harapan saya itu pelatihan ini supaya kita tahu bagaimana sih mengambil sampel itu secara benar gitu. Apakah yang kita lakukan itu sudah benar atau belum? Oke, terima kasih Ibu. Jadi harapannya supaya sampel yang diambil sebagai contoh yang nanti akan diuji di balai, ya Balai POM Indonesia itu benar. Kalau dia benar, berarti nanti hasil ujinya akan benar hasil keluarnya ya. Jadi ini harapan semuanya ya. Jadi untuk itu kita lakukan pelatihan pada hari ini. Kita mulai dari topik yang pertamanya, yaitu pendahuluan yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama kita judulnya tadi adalah memetakan titik pengambilan contoh yang merupakan salah satu topik dalam modul melakukan pengambilan contoh ya. Nah, modul pengambilan contoh tadi merupakan bagian dari pelatihan Junior District Food Inspector atau DFI ya. Dan topik ini kita angkat karena penting dalam menentukan keterwakilan sampel yang selanjutnya akan dilakukan pengujian ya. Agar tidak terjadi kontaminasi silang dalam sampling, maka metode ini perlu juga diketahui ya, supaya benar semuanya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui istilah-istilahnya, yaitu pertama kemasan ya. Kemasan itu nanti ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, sejumlah besar kemasan kecil, apakah dalam peti, kantong, drum dan lain-lain, itu merupakan suatu bagian terkecil dari suatu lot ya, yang kita ambil nanti. Kemudian produk curah itu dalam satu tempat ya, apakah dalam satu truk atau lebih, satu drum dan segala macam, itu merupakan suatu produk curah yang terletak. Kemudian nomor lot sama. Nomor lot sama itu berarti satu pengiriman, kemudian tumpukan barang dari produksi yang sama. Jadi mulai dari ruangan yang sama, dicetak dalam waktu yang sama, diletakkan dan diantar waktu yang sama, maka dia nomor lotnya sama. Kemudian jumlah uji dalam lot. Nah, ini perlu ditentukan tergantung parameter uji ya. Parameter uji itu sudah ditentukan ya, ada di dalam prioritas sampling. Kemudian penyimpanan ya. Di dalamnya, dalam penyimpanan tadi, untuk satu lot diharapkan adalah satu tempat ya. Jangan kita meletakkan satu lot dipisah-pisah tempatnya ya. Jadi dalam satu lot itu harus satu tempat. Kemudian pengiriman jumlah kecil itu dianggap satu lot. Nah,
kita anggap dia sebagai uji analitik. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Silakan Ibu Ulfa. Itu contohnya seperti apa, Bu? Kalau satu lot disampaikan untuk uji analitik yang jumlah pengirimannya kecil. Jadi misalnya di supermarket tadi ya, dia datang barangnya itu tidak jumlah besar. Misalnya kan kayak kerang gitu ya, mau diambil apanya yang mau diuji keramnya, pencemaran logam dan kerang misalnya kan. Kalau jumlahnya sedikit, kita ambil lah kira-kira yang perlu kita adalah cemaran Hg. Hg itu aja kira-kira untuk Hg berapa gram. Tapi kita tidak uji yang lain, tidak kita uji proteinnya, tidak kita uji lemaknya, itu maksudnya. Jadi uji analitik hanya untuk parameter tertentu saja. Oke, nggak jelas? Kalau jelas kita lanjutkan lagi ya. Nah, di yang ketiga kita masuk adalah metode pengambilan contoh yang kita lakukan secara acak ya. Nah, metode pengambilan contoh ini ada dua ya. Satu adalah metode lotre, yang kedua adalah metode kendaraan. Jadi metodenya cuma dua ya, metode lotre dan metode kendaraan. Yang pertama adalah metode lotre. Ya, mungkin pengalaman ibu-ibu ada ya. Adik-adik mungkin pernah juga. Nah, ada yang ikut arisan enggak? Oh, belum ada ikut arisan cabut-cabut itu, ya. Nah, kalau kita arisan itu menggunakan potongan kertas yang kita kocok-kocok ya. Nomor siapa yang keluar gitu ya. Nah, ini dia lotre ya. Kita menggunakan potongan kertas. Misalnya ada lot barang 38 kotak, 36. Kita ingin ambil 6 kotak ya. Siapkan potongan kertas sebanyak 36 tadi. Kita urut sampelnya 1 sampai 36, nomornya kita buat 1 sampai 36. Kemudian nomor-nomor tadi kita masukkan dalam kotak. Kemudian kita aduk-aduk dia, kita ambil 1. Berapa nomor yang keluar kita catat. Misalnya keluar nomor 5, catat dulu 5. Masukkan lagi nomor 5 tadi. Aduk-aduk lagi, ambil. Kalau keluar misalnya nomor 11, catat lagi nomor 11. Ya. Jadi setelah kita ambil sampel tadi nomornya, dia harus masuk lagi supaya adalah peluangnya sama. Ya. Jadi tetap dimasukkan lagi sampai kita mendapatkan 6 nomor yang berbeda. Sampai sini cukup jelas? Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Ini cara sederhana. Tetapi kalau kita di lapangan ya menyentrik ini, kita bawa kertas catat itu cukup merepotkan juga ya. Yang kedua, tabel acak. Jadi lotre tahu yang cara dua adalah tabel acak. Dan ini untuk sampel yang lebih banyak ya. Misalnya sampel ada 300 kotak atau ribuan ya. Nah, diambil maunya 20 kotak ya. Kita beri nomor urut setiap kemasan unit tadi ya. Jadi kalau kemasan ini kita buat ini, itu biasanya kita buat satu kertas kita catat. Kita urutkan dia satu kotak ini mungkin isinya 48, dia berapa kotak kita urut nomornya ya. Jadi kita buat gambar nomor urut berapa. Jadi bukan setiap kotak kita kasih nomor, tapi ada cakapnya yang kita buat untuk itu ya. Kemudian kita tentukan titik awalnya yang kita tunjuk secara acak apa, dan kita ambil tabel acak. Dengan kita pakai tabel acak, kita akan tahu nanti nomor yang pertama berapa ya. Jadi tabel acak ini kita harus bawa pula ke lapangan ya. Kalau kita mau gunakan tabel acak untuk sampel yang banyak, untuk supermarket yang besar ya. Nah ini dia, sampai kita dapatkan 20 misalnya kita mau ya. Kemudian tabel ini bisa diganti sekarang. Sekarang ada aplikasi random number generator ya. Dengan aplikasi ini yang kita ambil untuk di Play Store ya, kita akan mudah di lapangan. Yang penting ada sinyal ya. Kita unduh ya, kita isi angka minimum dan maksimum. Jadi jumlah sampel minimum kita isi 1, maksimum berapa? Berapa jumlah sampel yang ada? Misalnya satu kotaknya ada 48, ada berapa kotak di situ? 10 kotak, berarti 1 sampai 480 ya, kita isi dia. Kemudian kita isi jumlah yang sampling. Misalnya kita disuruh sampling adalah 24, kita isi 24. Kemudian kita pilih generate, kita klik dia, langsung keluar sebanyak 24 nomor. Otomatis nomor itulah yang kita ambil. Jadi kalau untuk lapangan, biasanya saya waktu di balai saya sarankan ini
Ya, jadi ini bisa menjadi modal kita ke lapangan dan nanti kita catat nomor-nomor yang nomornya. Ya, jadi kita sebenarnya bukan hanya lihat, oh ini yang bagus menurut saya, enggak. Tapi kita sudah ambil mewakili secara statistiknya, secara acak, sehingga nanti mewakili untuk uji. Sampai di sini mungkin apakah cukup jelas ibu-ibu? Oke, terima kasih Bu Ina, Bu Lufa, dan adik-adik udah ya, jelas ya? Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Yang kedua, metode kendaraan digunakan untuk pengambilan contoh seperti tepung, biji-bijian atau cairan, bisa dengan metode ini. Umumnya produk dibawa dalam kereta, lori, tangki atau ruangan kecil, bak mobil atau bagaimana, dan itu kita gunakan alat, ya. Karena sobat sudah kita pakai alat, tidak pakai tangan langsung, ya. Pengambilan contoh dapat dilihat dalam gambar ini. Kalau seandainya ini contoh kendaraan, dari pintu 1 sampai 1,5 meter, ya, diambil titiknya. Kalau dari belakang juga begitu, 1 sampai 1,5 meter dari ujung belakang, dan dari masing-masing sisi sekitar 1,5 meter. Itu kita perkirakan, ya. Ini contohnya tadi, minimal kita ambil 5 cuplikan pada titik-titik dari tadi. Jadi untuk ini sekarang saya coba praktekkan bagaimana cara mengambil sampel dari metode kendaraan. Ya, kita jelaskan. Yang pertama ini misalnya kita bayangkanlah ini contohnya ya, sampel yang sudah ada sampel curahnya. Yang kedua, sebelum kita bekerja, kita yang pertama harus ingat pakai masker, ya. Karena sekarang masa COVID atau tidak masa COVID pun kita harus pakai masker supaya tidak ada cemaran mikroba yang masuk ke tangan kita. Kemudian kalau yang tidak pakai jilbab, kita pakai topi, ya. Ini saya pakai topi, jadi supaya tidak ada cemaran daripada rambut ya yang ada mikroba juga masuk ke produk kita. Kemudian yang ketiga, kita pakai sarung tangan. Setelah itu, alat yang mau digunakan ini harus disterilkan dan kita gunakan kapas pakai alkohol. Setelah itu kita kering-keringkan. Setelah rasanya kering, kita mulai lakukan pengambilan sampel. Mungkin bisa dilihat di sini masing-masing. Sebelumnya kita ambil kemasan ya yang steril, yang sudah kita kasih nama, kasih kode tabletnya atau mungkin ada mereknya MD atau berapa, dan beli nomor urut ya. Kemudian yang pertama tadi ya. Yang pertama kita ambil dari satu titik ya. Titik di sudut ini kita ambil ya. Kita pikirkan tadi seandainya tadi adalah 1,5 meter katanya ya. Nah di sini kita ambil ya titik ini kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian kita ambil di sudut yang lain lagi yang kedua ya plastik. 2 titik baru kita ambil di sudut yang lain lagi yang ketiga titik ya. Kemudian yang keempat di sudut yang lain lagi ya. Nah yang terakhir kita ambil di tengah. Oke. Berarti sudah ambil 5 titik ya pada posisi yang kita perkirakan. Ini adalah contoh yang kita ambil begininya ya. Sampai di sini dulu apakah ibu-ibu jelas? Gimana ibu? Cukup jelas bu? Oke. Kalau udah jelas, maka kita sampai kepada kesimpulan ya. Jadi dengan kita mengetahui 2 metode tadi, kita dapat menyimpulkan memetakan titik pengambilan contoh secara acak dapat kita lakukan 2, yaitu metode lotre. Itu bisa kita pakai kertas atau tabel acak, atau kalau tidak mau kita pakai tabel acak, kita pakai aplikasi random generator number ya. Dan itu selama sinyal masih ada di lapangan kita bisa kerjakan. Kemudian yang kedua metode kendaraan yang seperti dipraktekkan ini terutama untuk produk curah. Kemudian ini yang kita dapat sampaikan ya. Semoga dengan pelatihan ini ya kita tahu cara memetakan sampling pangan tadi secara benar, memetakan titik contohnya. Kita harapkan makanan yang beredar di masyarakat kita dapat terjamin aman dan bermanfaat. Jadi kita semua berperan dalam menyampling secara yang benar. Ini harapan kita semua supaya kita sehat semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua.
Semoga kita bisa sukses dalam menjalankan tugas kita masing-masing.